adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang teorema Pythagoras. Yuk kita belajar sama-sama tentang teorema Pythagoras. Pada bagian awal kali ini, kami akan menjelaskan tentang teorema Pythagoras. Berupa kompetensi dasarnya, yaitu sejarah teorema Pythagoras, pengertian Pythagoras, rumus Pythagoras, dan triple Pythagoras. Teorema Pythagoras ini adalah pembahasan materi kelas 8. Dalam hal ini, kita dapat mempelajari kompetensi dasar yang sudah disebutkan tadi, dan diharapkan nantinya adik-adik dapat membuktikan teorema Pythagoras ini dan mencari panjang sisi dari segitiga siku-siku. Nah, sebelum kita membahas apa itu Pythagoras, yuk kita ulangi sedikit bagaimana sih sejarah Pythagoras itu. Teorema Pythagoras adalah teorema yang menghubungkan hubungan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Teorema Pythagoras merupakan salah satu sumbangan dari Pythagoras, seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang lahir pada tahun 570 sebelum Masehi di Pulau Samos. Dirinya juga diberi julukan sebagai Bapak Bilangan. Ia melakukan banyak perjalanan sepanjang hidupnya. Rumus Pythagoras merupakan rumus yang digunakan untuk mencari panjang sisi pada sebuah segitiga siku-siku. Penemu rumus ini ialah seorang ahli matematika dari Yunani yang bernama Pythagoras. Peninggalan Pythagoras yang paling terkenal hingga saat ini adalah teorema Pythagoras, yaitu hubungan antara sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Pythagoras. Apa sih Pythagoras itu? Pythagoras adalah sebuah rumus yang digunakan untuk mencari panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku apabila telah diketahui dua panjang sisi lainnya. Pythagoras sendiri sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari yang tidak lepas dari bentuk segitiga. Sejak zaman SD, kita sudah mempelajari tentang rumus Pythagoras. Adik-adik, apakah kalian masih ingat dengan rumus Pythagoras? Jika adik-adik penasaran dan mungkin sudah ada yang pernah belajar tapi lupa, yuk kita simak lagi baik-baik tentang teorema Pythagoras ini. Di sini terdapat segitiga siku-siku, di mana A merupakan sisi alas segitiga siku-siku, B sisi tinggi segitiga siku-siku, dan C sisi miring segitiga siku-siku. Dengan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Bunyi dari teorema Pythagoras adalah untuk setiap segitiga siku-siku berlaku kuadrat panjang sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Selanjutnya, adik-adik, di sini kita akan membuktikan rumus Pythagoras. Misalkan 4 segitiga siku-siku tersebut kita susun seperti gambar di atas. Dengan bentuk di atas, kita peroleh persegi besar dengan panjang sisi A plus B. Di dalam persegi tersebut juga terdapat persegi kecil, yaitu persegi yang berwarna putih dengan panjang sisi C. Dengan luas sama dengan sisi kali sisi sama dengan A plus B dikali A plus B. Atau jumlah luas persegi kecil ditambah 4 kali luas segitiga. Dengan luas C kali C ditambah 4 dikali 1/2 kali A dikali B. Dengan menyamakan kedua rumus tersebut diperoleh hubungan A plus B dikali A plus B sama dengan C kali C ditambah 4 dikali setengah dikali A dikali B. Dengan A kuadrat plus AB plus BA plus B kuadrat sama dengan C kuadrat plus 2 dikali AB. Sehingga A kuadrat plus 2AB
plus B kuadrat sama dengan C kuadrat plus 2AB. A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi, pembuktian bahwa rumus Pythagoras pada segitiga siku-siku adalah A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Sekarang terdapat gambar segitiga ABC, yaitu segitiga siku-siku, di mana siku-siku berada di A besar, dengan A kecil sebagai sisi miring, B kecil sebagai sisi tinggi, dan C kecil sebagai sisi alasnya. Untuk menentukan sisi miring, sisi tegak, dan sisi alas pada segitiga siku-siku, berikut rumus yang akan saya jelaskan. Yang pertama, untuk mencari sisi miring pada segitiga siku-siku. Rumus yang digunakan adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, atau C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Yang kedua, untuk mencari sisi tinggi pada segitiga siku-siku. Rumus yang digunakan adalah A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat, atau A sama dengan akar dari C kuadrat dikurang B kuadrat. Yang ketiga, untuk mencari sisi alas pada segitiga siku-siku. Rumus yang digunakan adalah B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat, atau B sama dengan akar dari C kuadrat dikurang A kuadrat. Pada suatu segitiga juga berlaku. Jika kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya, maka segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. Jika kuadrat sisi miring lebih kecil dari jumlah kuadrat sisi siku-sikunya, maka segitiga tersebut adalah segitiga lancip. Jika kuadrat sisi miring lebih besar dari jumlah kuadrat sisi siku-sikunya, maka segitiga tersebut adalah segitiga tumpul. Selanjutnya, penggunaan teorema Pythagoras. Dengan diketahui segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku DB dengan panjang AB 6 cm, BC 8 cm. Hitunglah panjang AC. Adik-adik di sini dapat menggunakan teorema Pythagoras, yaitu sisi miring kuadrat sama dengan sisi tinggi kuadrat plus sisi alas kuadrat, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Dengan AC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat. AC kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat, sama dengan 36 ditambah 64. AC kuadrat sama dengan 100. AC sama dengan akar 100. Akar dari 100 yaitu 10. Jadi panjang AC yang didapat yaitu 10 cm. Jadi adik-adik, kesimpulan yang didapat adalah teorema Pythagoras adalah teorema yang menunjukkan hubungan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku dengan persamaan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Diharapkan adik-adik dapat memahami tentang materi yang telah dijelaskan. Terima Terima kasih. kasih.